Salam organik. Sahabat tani dan pecinta tanaman, sedikit kita bahas apa itu pertanian organik, agar kita tidak salah faham tentang organik. Saat ini sedang tren pertanian organik, dan masing-masing petani dan produsen seolah-olah berlomba-lomba memasang brand organik untuk menarik minat konsumen. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan organik untuk kesehatan ini menjadi peluang yang menarik untuk petani. Dalam channel ini, sudah sangat banyak kami bahas dan kami buat tutorial membuat pupuk dan pestisida organik yang sangat bermanfaat. Untuk semakin menambah wawasan kita, mari kita sedikit ulas tentang pertanian organik. Pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak lingkungan. Kemudian, prinsip pertanian organik adalah pola tanam hendaknya berpijak pada prinsip-prinsip konservasi tanah dan air, berwawasan lingkungan menuju pertanian berkelanjutan. Bahan organik sebagai pupuk adalah sebagai berikut, berasal dari kebun atau luar kebun yang diusahakan secara organik. Gerakan organik dimulai pada tahun 1930-an dan 1940-an sebagai reaksi terhadap pertumbuhan pertanian ketergantungan pada pupuk sintetis. Selanjutnya, bagaimana tahapan untuk memulai budidaya pertanian organik? Memulai usaha pertanian organik. 1. Penyiapan lahan. Lahan untuk pertanian organik harus terbebas dari residu pupuk dan obat-obatan kimia sintetis. Langkah-langkah menyiapkan lahan yaitu pembersihan gulma, penggeburan tanah bila lahan padat, pemberian pupuk kompos dan bioharbon dan aplikasi awal agen hayati. Agen hayati ini berfungsi menekan patogen dalam tanah dan mengurai bahan-bahan organik di lahan serta melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Yang kedua yaitu kondisi pengairan. Kondisi pengairan ini harus benar-benar kita persiapan, rencana pengairan lewat irigasi, tadah hujan, penyiram atau sistem tetes dan sebagainya. Kita sesuaikan jenis tanaman dan kebutuhan. Tahap ketiga yaitu penyiapan benih tanaman. Dalam pengeksekusian pertanian sistem organik kita sangat diharuskan memperhatikan benih dan bibit yang akan ditanam. Syarat dan spesifikasi benih sebagai berikut. 1. Benih yang digunakan tidak boleh hasil rekayasa genetika. 2. Bibit diharuskannya dan benih yang berasal dari pertanian organik. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan yaitu: tahap awal dapat menggunakan benih atau bibit yang tidak dikenai perlakuan bahan yang dilarang digunakan dalam pertanian organik. Jika tetap tidak bisa maka diperbolehkannya menggunakan bibit yang direkomendasikan untuk pertanian organik. Langkah keempat yaitu pupuk dan penyubur tanah atau manajemen kesuburan tanah. Pada pertanian organik, penanaman tanaman yang ditujukan untuk keuntungan peningkatan ekonomi, para petani dituntut untuk memperhatikan kesuburan tanah dan aktivitas biologis tanah. Cara-cara penanganan kesuburan tanah seperti berikut. Ditanami dengan tanaman leguminosae, pemberian pupuk hijau, mencampurkan bahan organik dalam tanah yang dikompos maupun yang tidak dan juga menggunakan hasil samping dari peternakan seperti kotoran hewan. Pengaktifasian kompos dapat dilakukan dengan penambahan mikroorganisme atau bisa juga dengan menggunakan bahan yang sesuai.
Selalu mematuhi aturan yang berkaitan dengan penggunaan bahan penyubur tanah. Pengendalian hama, penyakit, dan gulma. Selanjutnya langkah kelima adalah pengendalian hama. Pada pertanian konvensional pengendalian hama menggunakan berbagai macam bahan sintetis. Maka beda halnya dengan pertanian organik, ada peraturan-peraturan yang harus ditaati, misalnya hama, penyakit, dan gulma harus dikendalikan dengan satu cara atau bisa juga menggunakan kombinasi seperti cara berikut. 1. Pemilihan spesies dan varietas yang sesuai. 2. Pelaksanaan rotasi tanam yang disiplin. 3. Melakukan proses pengolahan tanah secara mekanis mengikuti aturan-aturan dalam pengkonversian tanah. 4. Perlindungan dari musuh alami tanaman dengan cara penggunaan pagar hidup, barrier cord. 5. Harusnya ada keberagaman ekosistem pada satu lahan. 6. Pemberian biodinami dari stone meal, kotoran ternak maupun tanaman. 7. Penggembalaan hewan ternak. 8. Pemberian mulsa dan pengendalian secara mekanis seperti penggenakan perangkap, penghalang, cahaya, dan suara. Jika cara-cara yang disebutkan tadi tidak cukup memadai untuk pembasmian hama, maka diperbolehkan memakai bahan lain yang dianjurkan untuk pertanian organik. Misalnya, membuat pestisida organik. Untuk tutorial cara membuat pestisida organik ada di video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Dan langkah keenam adalah penanganan pasca panen. Penjagaan kualitas tanaman organik sejak dari lahan hingga ke tangan konsumen sangatlah dijaga. Karena apa? Banyaknya titik rentan yang terkontaminasi yang dapat menggugurkan prinsip-prinsip perlakuan organik. Jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk penanganan hasil pasca panen produk organik, antara lain 1. Pencucian produk dengan air yang sudah lulus standar. 2. Tidak mencampur produk selain produk organik. 3. Disimpan di tempat khusus agar tidak tertukar dengan produk konvensional. 4. Produk organik curah harus dipisahkan dan harus ada pemberian tanda. 5. Area penyimpanan pada kendaraan pengangkut harus steril dari produk selain organik. 6. Tempat penyimpanan harus terbebas dari hama atau penyakit. 7. Tidak diperbolehkan perlakuan kasar terhadap produk organik agar memperkecil kerusakan. 8. Pada material kemasan tidak diperkenankan menggunakan bahan daur ulang dan diwajibkan menggunakan material yang bermutu food grade. Langkah terakhir atau langkah penentu yaitu pemasaran hasil panen. Ada beberapa pola dalam pemasaran produk ini, pola lama maupun pola baru. Dari kedua pola tersebut yang terpenting tidak menyeleweng dari prinsip organik dan harus dijalankan dengan benar. Adapun beberapa cara pemasaran yang dapat dimanfaatkan adalah melalui pasar tradisional maupun modern. Banyaknya produk-produk yang mengklaim sebagai produk pertanian organik yang tidak disertifikasi membuat keraguan di pihak konsumen. Sertifikasi produk pertanian organik dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sertifikasi lokal untuk pangsa pasar dalam negeri. Kegiatan pertanian ini masih mentoleransi penggunaan pupuk kimia sintetis dalam jumlah yang minimal atau low external input sustainable agriculture (LEISA), namun sudah sangat membatasi penggunaan pestisida sintetis. Pengendalian OPT dengan menggunakan biopestisida, varietas toleran, maupun agensia hayati. Pengendalian OPT dengan menggunakan biopestisida, varietas toleran, maupun agensia hayati.
Tim untuk merumuskan sertifikasi nasional sudah dibentuk oleh Departemen Pertanian dengan melibatkan perguruan tinggi dan pihak-pihak lain yang terkait. Yang kedua yaitu sertifikasi internasional untuk pangsa ekspor dan kalangan tertentu di dalam negeri, seperti misalnya sertifikasi yang dikeluarkan oleh SKAL ataupun IFOAM. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain masa konversi lahan, tempat penyimpanan produk organik, bibit, pupuk dan pestisida, serta pengolahan hasilnya harus memenuhi persyaratan tertentu sebagai produk pertanian organik. Sekarang kita ulas kelebihan dan kekurangan bertani organik. Kelebihan produk organik dibanding pertanian konvensional. Ada banyak kelebihan dari hasil pertanian organik ini, salah satunya adalah dari segi manfaat. Banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa tanaman hasil pertanian organik lebih mengandung zat nutrisi, termasuk bertambahnya beberapa zat seperti vitamin C, zat besi, magnesium, fosfor, dan sangat sedikit mengandung nitrat serta endapan pestisida yang sangat berbeda dibandingkan dengan tanaman produk konvensional yang menggunakan pestisida dan pupuk sintetis. Dari segi lingkungan, terbukti bahwa lingkungan yang digunakan untuk bertani organik lebih menyehatkan dan juga tidak merusak ekosistem karena tidak adanya pencemaran oleh bahan kimia. Selain itu, sumbangan terbesar pertanian organik adalah menjadikan tanaman lebih sehat dan segar. Karena apa? Pada dasarnya produk organik ditanam pada ekosistem yang sehat, subur, dan hidup. Tanah yang masih alami tanpa terganggu oleh zat-zat kimia mengandung organisme mikrobiotik dan mineral anorganik yang selalu menjaga kesuburan tanah. Dampak yang besar ketika para petani memberikan bahan kimia itu sangat mengganggu dan bahkan merusak ekosistem organisme mikrobiotik. Manfaat lain dari tanaman organik adalah adanya rasa yang lebih kompleks dibandingkan dengan tanaman dengan cara konvensional. Maka tak heran juga jika banyak hotel dan restoran yang menggunakan sayuran dan produk organik lainnya untuk bahan makan yang dijual. Karena saat ini produk pertanian konvensional lebih murah. Itu hanyalah fakta semu yang dimana banyak pertimbangan tentang kesehatan karena banyaknya terkandung zat kimia yang berbahaya yang bisa merusak diri kita dan bahkan kerusakan lingkungan, termasuk polusi. Kekurangan pada sistem pertanian organik. Ada kelebihan maka ada juga beberapa kekurangan yang terjadi pada sistem pertanian organik ini. Yang pertama adalah dari segi supplier yang masih terbatas. Kurangnya pemahaman petani tentang pertanian organik yang mengakibatkan masih jarangnya petani yang menanam dengan sistem ini. Dibutuhkannya sertifikasi oleh beberapa pihak untuk keaslian dari produk ini sendiri. Karena tidak menggunakan bahan kimia menjadikan mensuplai produk organik tidak teratur, baik dari kualitas dan kuantitas. Dan juga seringnya penurunan mutu dari produk organik karena pasca panen yang kurang memperhatikan prinsip organik. Selain itu, kurangnya petani bekerja sama dengan supermarket menjadikan banyak konsumen yang tidak mengerti tentang produk organik ini. Karena produk organik masih terbilang mahal, maka konsumen pun banyak yang memilih produk impor. Demikian ulasan tentang seluk-beluk pertanian organik. Semoga bermanfaat. Tetap semangat hijaukan bumi. Salam organik. Mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Terima kasih. Semoga barokah.